Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Ibu doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal majas. Ayo, apa itu majas? Nah, akan kita bahas di sini. Majas adalah gaya bahasa yang menggunakan kiasan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan menarik. Majas dapat ditemukan dalam berbagai karya sastra seperti pidato, percakapan sehari-hari, dan lain-lainnya. Tujuan penggunaan majas apa sih, Bu? Oke, sini akan kita bahas. Yang pertama, membuat bahasa lebih hidup dan menarik. Kemudian, menyampaikan pesan secara lebih efektif dan menghasilkan karya sastra yang berkualitas. Nah, majas ini sangat penting dalam berbahasa. Pentingnya majas, yang pertama, membuat tulisan lebih menarik. Ya, bagi seorang penulis, adanya majas itu akan membuat tulisan lebih menarik. Kemudian, meningkatkan daya tarik. Nah, bagi seorang pembaca akan lebih mudah menggambarkan apa yang ingin disampaikan penulis ketika mereka menggunakan bahasa kiasan. Kemudian, majas juga penting untuk meningkatkan daya tarik. Tulisan yang menggunakan bahasa metaforis biasanya menarik minat pembaca dan mendorong mereka untuk membaca lebih lanjut. Nah, majas ini ada beberapa jenis, akan kita klasifikasikan, ada banyak jenisnya, namun akan kita pelajari hanya 4 saja. Yang pertama adalah majas metafora, kemudian majas personifikasi, kemudian majas hiperbola, dan majas ironi. Nah, akan kita bahas keempat majas ini. Yang pertama, majas metafora. Majas yang menggunakan perumpamaan untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Majas ini sering digunakan dalam sastra dan komunikasi sehari-hari. Contoh kalimat yang menggunakan majas metafora, yaitu rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam. Nah, makna yang terkandung pada kata si jago merah itu maksudnya adalah api. Nah, jadi itulah kiasan atau majas dari metafora. Kemudian selanjutnya ada majas personifikasi. Apa sih majas personifikasi itu? Nah, majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah memiliki sifat-sifat manusia, padahal bendanya mati, tapi dia punya sifat-sifat manusia. Contohnya apa, Bu? Bakso Pak Ahmad melambai-lambai memanggilku. Masa iya bakso bisa melambai-lambai? Nah, itulah dia contoh majas personifikasi. Selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola artinya majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekan maksud. Jadi biasanya ini memuji terlalu tinggi atau penggunaan bahasa yang terlalu tinggi. Contohnya, sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Padahal tidak mungkin kan seseorang itu bisa berlari secepat kilat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penggunaan majas hiperbola. Dan yang terakhir adalah majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menyatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya.
Majas ini termasuk salah satu jenis majas sindiran yang halus. Iya, menyindir tapi halus ya, gitu. Contohnya apa? Contohnya ini adalah siswa teladan. Setiap hari datang terlambat. Nah, contoh lain lagi, rapi sekali kamarmu, seperti kapal pecah. Nah, itu dia. Oke, meluangkan waktu untuk mempelajari majas sangatlah bermanfaat bagi kita. Kita menjadi pemikir dan perasa yang lebih baik saat kita memahami dan menerapkan bahasa kiasan dengan sangat terampil. Mari terus selidiki kemungkinan bahasa kiasan yang kaya dalam bahasa Indonesia yang indah. Oke. Ibu tentang majas. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.